Hai, saya Pak Halanhot dari Smart Accounting Tutorial. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara bagian accounting handling account payable di sebuah perusahaan. Saya sudah menyiapkan materi tutorial. Saya akan share untuk teman-teman semuanya di video ini. Ya, sebentar. Saya akan memilih materinya dulu. Ini dia. Oke. Nah, kita awali dari pengertian accounting payable. Account payable tentunya. Oke. Pengertian account payable atau utang dagang adalah merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang singkat. Kewajiban ini timbul karena perusahaan membeli secara kredit, barang, atau jasa. Nah, account payable di laporan keuangan akan tersaji di neraca di bagian utang lancar. Ya. Jika terjadi transaksi pembelian secara kredit, apa yang harus dilakukan oleh bagian accounting? Nah, ada beberapa prosedur yang wajib atau perlulah kita bilangnya perlu diikuti oleh bagian accounting untuk memastikan semua transaksi berjalan dengan baik. Ya. Prosedur awal account payable atau utang usaha dimulai dari memastikan melakukan 3 hal yang sangat penting, yaitu three-way match atau 3 langkah pencocokan. Ya, apakah yang harus kita cocokkan ketika kita melakukan transaksi account payable? Yang pertama, periksa invoice asli dan faktur pajaknya. Yang kedua, periksa purchase order beserta dengan data-data atau informasi yang tercantum. Terus periksa surat jalan atau surat tanda terima barang dan semua data yang tercantum di dalamnya. 3 elemen ini wajib untuk dicocokkan. Semua data yang ada di invoice, semua data yang ada di purchase order dan semua data yang ada di surat jalan harus match. Ya, inilah yang disebutkan dengan three-way match. Jadi hal yang paling dasar yang harus dilakukan bagian accounting ketika menerima sebuah invoice utang usaha adalah memeriksa invoice-nya dan faktur pajaknya, memeriksa purchase order-nya, dan memeriksa surat jalannya. Dan ketika 3 hal tersebut sudah beres, sudah benar, maka tindakan selanjutnya adalah memeriksa kebenaran semuanya dengan cara melihat bahwa invoice tersebut atau invoice AP mencerminkan kuantitas dan spesifikasi dari barang yang tercatat dalam surat tanda terima barang dan sesuai dengan yang diorder di purchase order. Kemudian memeriksa bahwa surat tanda terima barang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang atau pihak yang menerima barang di gudang maupun di kantor. Ini termasuk quality checkernya jika diperlukan. Kemudian memeriksa apakah keterangan nama supplier dan alamat supplier di invoice dan faktur pajak pertambahan nilai sama dengan yang tercantum di invoice supplier. Kemudian setelah itu memeriksa jika ada catatan dalam GR atau good receive ya atau surat jalan, surat tanda terima barang yang mempunyai implikasi terhadap proses pembayaran, misalnya TOP-nya, diskonnya, atau potongan-potongan lainnya, ya. Kemudian harus diperiksa harga per unit yang tercatat di invoice harus sama dengan
harga per unit yang tercatat di purchase order. Nah, kemudian memeriksa jika ada potongan harga yang telah disetujui. Ya. Terus memeriksa jangka waktu pembayaran (TOP). Apakah konsisten antara invoice dan PO? Jadi kalau TOP-nya di purchase order misalnya 30 hari, di invoice juga semestinya harus tercantum 30 hari. Nah, kemudian memeriksa jika pembayaran di muka telah dilakukan untuk invoice tersebut. Beberapa pembelian membutuhkan down payment. Nah, down payment ini harus tercantum di PO informasinya dan di invoice, sehingga bagian accounting tahu untuk mencatatkan berapa yang harus dicatatkan sebagai utang dagang atau utang usaha. Kemudian hal yang perlu juga diperhatikan adalah memeriksa rekening bank supplier tersebut di supplier master. Nah, bagian accounting biasanya sudah mempunyai sebuah daftar client master atau vendor master yang memuat informasi-informasi mengenai vendor, ya. Di situ ada rekening banknya, alamatnya, NPWP-nya dan semua. Nah, jika ada yang tidak sesuai dengan invoice yang diterima oleh bagian accounting, maka harus diajukan konfirmasi tertulis dari vendor tersebut untuk memastikan bahwa semua informasi perubahan atau penambahan atau penggantian bank rekening di invoice yang tercantum di invoice itu sudah disepakati oleh vendor atau itulah yang dipakai oleh vendor kita. Nah, kemudian setelah dilakukan 3 hal yang harus dicocokkan, terus mengikuti prosedur pemeriksaan invoice, kemudian apa yang harus dilakukan oleh bagian accounting? Tentunya mencatat, betul. Oke, jadi pencatatan account payable di sini ada 3 jurnal yang umumnya bisa dilakukan. Yang pertama, jurnal saat mencatat account payable di pembukuan. Yang kedua, jurnal pada saat pembayaran account payable. Dan yang ketiga adalah jurnal saat pembayaran pajak yang terkait dari transaksi account payable. Nah, ketika invoice account payable atau utang dagang dibukukan, maka jurnal yang dibutuhkan adalah debit pembelian, debit pajak masukan, kemudian kredit utang pajak PPh, kemudian kredit utang dagang. Nah, khusus untuk VAT ini nanti akan ada pembahasan di topik-topik selanjutnya. VAT in ini akan di offset dengan VAT out atau pajak masukan. Selisihnya nanti itulah yang akan menentukan apakah kurang bayar ataukah lebih bayar. Kemudian tax payable PPh pasal 23 ini akan terkait jika yang dibeli perusahaan adalah jasa, ya, jasa. Nah, ada lagi kalau misalnya jasa itu berupa sewa, maka yang dipakai adalah PPh pasal 4 ayat 2. Baik, setelah itu teman-teman, ketika bagian accounting mau melakukan pembayaran, apakah yang harus dilakukan jurnalnya? Jurnal yang harus dibuat oleh bagian accounting adalah debit account payable, kemudian kredit kas atau bank sesuai dengan metode pembayaran yang dilakukan. Kemudian karena di jurnal pertama tadi ada timbul utang pajak, ya, maka jurnal untuk mencatatkan pembayaran utang pajak tersebut adalah debit utang pajak atau tax payable PPh pasal 23 atau pasal 4 ayat 2, tergantung dari pajak yang dicatat sebagai utang, kemudian mengkredit kas atau bank sesuai dengan metode pembayaran yang dilakukan perusahaan. Itulah jurnal yang dibukukan oleh
bagian accounting untuk mencatatkan transaksi account payable. Kemudian setelah AP atau invoice utang dagang tersebut dibukukan, apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus dilakukan oleh bagian accounting? Tentunya akan mempersiapkan pembayaran utang tersebut jika sudah jatuh tempo. Nah, bagaimana rencana pembayaran dilakukan? Hal-hal apa sajakah yang harus dilakukan? Ya, prosedur rencana pembayaran hutang dagang. Yang pertama, bagian accounting membuat data tata hutang dagang per supplier berdasarkan tanggal tukar faktur dan jatuh tempo pembayaran. Jadi, bagian accounting itu sudah menyusun dari berbagai supplier yang datang, kemudian dipilah-pilah vendornya berdasarkan tanggal tukar fakturnya dan tanggal jatuh temponya. Ini untuk memudahkan kapan invoice tersebut akan dibayarkan. Kemudian setelah dikelompokkan atau dianalisa, maka membuat analisa umur hutang berdasarkan tanggal tukar faktur. Ya, tapi ini di beberapa perusahaan umur piutang itu ada yang mencatat dari tanggal invoice, ya. Ada yang mencatat atau menghitung umur utang itu dari tanggal tukar faktur, ya. Ada juga yang menghitung umur piutang itu dari tanggal invoice tersebut diterima oleh bagian accounting. Itu tergantung dari perusahaannya dan kesepakatannya dengan vendornya. Kemudian setelah langkah 1 dan langkah 2 dilakukan, maka langkah ketiga memasukkan data-data hutang ke dalam rencana pembayaran berdasarkan tanggal jatuh temponya, jumlah hutang yang akan dibayar, memperhatikan skala prioritas, itu bisa saja karena kontrak, keperluan mendesak, dan lainnya. Dan yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan jumlah dana yang tersedia atau tagihan yang akan segera masuk ke dalam rekening perusahaan. Nah, itulah prosedur rencana pembayaran hutang dagang. Jadi, bagian accounting harus benar-benar mempersiapkan rencana pembayaran utang tersebut supaya bisa berjalan dengan baik. Oke. Kemudian, prosedur yang harus dilakukan bagian accounting untuk melakukan pembayaran hutang dagang. Yang pertama, bagian accounting menerima dokumen untuk pembayaran hutang dan yang tentunya yang sudah diverifikasi, ya, dan sudah di-approve. Kemudian mempersiapkan voucher pembayaran. Nanti ada contoh voucher pembayaran akan disajikan di akhir dari slide ini. Jadi setelah ditentukan mana invoice yang akan dibayarkan, kemudian bagian accounting akan menyiapkan voucher pembayarannya. Kemudian memeriksa pembayaran sesuai rencana pembayaran utang yang telah dibuat. Jadi setelah dibuat daftar voucher yang harus dibayar, kemudian diperiksa apakah sudah sesuai dengan rencana yang sudah dibuat di awal. Kemudian apabila sudah siap untuk diproses, kemudian memasukkan ke sistem pembayaran. Metode pembayaran seperti apa yang akan dilakukan oleh perusahaan? Apakah dengan membayar dengan bilet giro, apakah membayar dengan cek, ataukah membayar dengan kas, atau cek atau giro tersebut akan diambil oleh vendor ke perusahaan. Itu ditentukan sesuai dengan kebijakan perusahaan itu. Kemudian meminta persetujuan. Jadi cek voucher yang sudah disiapkan itu akan diminta persetujuan pembayarannya kepada orang yang berwenang. Ya, biasanya ini adalah direktur keuangan. Di beberapa perusahaan ada direktur operasional digabung dengan direktur keuangan
atau orang yang ditunjuk oleh perusahaan. Itu tergantung dari perusahaannya. Kemudian langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memastikan dana. Jadi harus dicek dana yang ada di kasir atau dana yang ada di rekening bank. Supaya nanti ketika cek atau giro dibuka oleh perusahaan, jangan dananya sampai kosong. Hal itu tidak baik dan itu bisa menjadi catatan di Bank Indonesia atau bahkan di vendor juga akan mencatat bahwa perusahaan kita kurang baik karena membuka cek atau giro yang dananya kosong dan tidak bisa dicairkan. Kemudian setelah semua cek voucher di-approve, maka bagian accounting atau bagian pembayaran akan melaksanakan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran sudah dipilih. Nah, kemudian setelah transaksi pembayaran terjadi, apa yang harus dilakukan oleh bagian accounting? Tentunya membukukan atau memposting pembayaran tersebut dalam buku kas atau buku bank. Terus selanjutnya adalah memasukkan pembayaran detail invoice yang dibayar tersebut ke kartu utang atau di beberapa perusahaan disebutkan aging schedule. Jadi invoice yang sudah dibayarkan itu harus segera diupdate ke aging schedule atau kartu utang untuk menghapus. Karena sudah dibayar, tentunya dia tidak boleh lagi outstanding di kartu hutang atau di aging sesuai dengan nomor referensi atau nomor invoice-nya. Setelah itu terjadi pembayaran, sudah diposting dan sudah diupdate di kartu utang atau di aging schedule, maka semua dokumennya harus diarsipkan dengan baik. Hal ini nanti akan sangat dibutuhkan ketika ada pemeriksaan dari auditor atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, inilah contoh cek voucher yang eh, dibutuhkan oleh bagian accounting untuk melakukan pembayaran. Ya. Dalam cek voucher ini tercantum informasi-informasi sebagai berikut. Paid to dibayarkan kepada siapa? Ke perusahaan mana? Address, alamatnya di mana? Terus explanation atau keterangan pembayaran. Jadi di sini untuk pembayaran invoice yang hanya terdiri dari satu atau dua invoice bisa langsung dicantumkan di cek vouchernya, nomornya atau referensinya dan berapa jumlah yang dibayarkan. Tapi ketika pembayaran terdiri dari beberapa details invoice atau jumlah invoice-nya sangat banyak, bisa di print tersendiri dan di attach di cek voucher tersebut. Nah, kemudian informasi yang selanjutnya ada di cek voucher ini memuat kapan pembayaran tersebut dilakukan. Dalam hal ini 23 Januari 2015. Ya. Kemudian jurnal yang dibutuhkan apa? Mendebit, account payable. Nah, jadi fee chain ini adalah kode unik yang diberikan kepada vendor atas nama Cendikia. Fee berarti vendor, oke? Chain adalah 3 huruf awal dari Cendikia. 01 merupakan urutan dari vendor creation-nya. Nah, kemudian di sini ada bank charge 7.500. Jadi jumlah AP yang dibayarkan tadi adalah 5.500, bank charge-nya 7.500 dan count cash atau bank adalah menjadi 5.507.500. Nah, angka inilah yang akan dibayarkan oleh bagian accounting dan nomor invoice inilah yang akan diupdate oleh bagian accounting di kartu utang atau aging schedule. Kemudian, cek voucher ini juga akan merecord informasi-informasi berhubungan dengan prepared by siapa yang menyiapkan, check by siapa yang memeriksa, approve by siapa yang mengapprove pembayaran. Nah, setelah itu lengkap, kemudian bagian accounting pada saat membukukan ke sistem akuntansi, maka akan direkod juga entry by siapa yang membukukan pembayaran ini ke sistem.
paraf, dan nomor berapa entry-nya. Nah, kemudian siapa yang posting transaksi pembayaran di sistem, dan kemudian harus dicatatkan berapa posting number-nya. Hal ini akan membantu accounting manager yang melakukan analisa laporan keuangan dan membutuhkan informasi yang berhubungan dengan transaksi-transaksi pembayaran accounting payable tersebut. Baik teman-teman, begitu kira-kira untuk tutorial atau cara bagian accounting melaksanakan tugas untuk membukukan dan membayarkan dan membukukan kembali pembayaran di sistem. Semoga tutorial atau materi cara bagian accounting untuk handling account payable di perusahaan bisa menjadi masukan atau materi tambahan bagi teman-teman untuk memperdalam ilmu akuntansinya. Salam accounting. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, tolong di-subscribe supaya kita semakin semangat untuk membuat tutorial berikutnya.